Hello, good morning. How are you today? Now, we are going to learn chapter 7. Let's begin our game. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar chapter atau part yang ke-7. Judulnya Let's Begin Our Games. But before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Pray and. Ya, kita sudah berdoa, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Sebelum masuk pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, di minggu-minggu kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Iya, kita belajar tentang warna. Tahukah anak-anak warna dalam bahasa Inggris? Ini gambar apa? Ini gambar pelangi. Pelangi itu ada 7 warna ya. Apa aja warnanya? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, bagaimana dengan bahasa Inggrisnya? Yuk kita ingat lagi. Bahasa Inggris merah adalah red. Nah, lalu bahasa Inggrisnya jingga adalah orange. Bahasa Inggrisnya kuning, yellow, hijau, green, biru, blue, lalu nila atau yang ini adalah bahasa Inggrisnya indigo. Oke, indigo. Lalu terakhir ungu muda atau bahasa Inggrisnya adalah violet. Jadi warna-warna ini adalah warna-warna pelangi atau warna yang sering anak-anak temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya di pembelajaran kemarin kita mengetahui tentang rumah langkan. Anak-anak pernah melihat rumah adat Betawi, namanya adalah rumah langkan. Rumah langkan ini bisa anak-anak lihat di Taman Mini Indonesia Indah, ataupun anak-anak bisa berkunjung ke Setu Babakan yang ada di Jakarta Selatan. Sekarang kita masuk pembelajaran hari ini. Tujuan kita yang pertama adalah anak-anak bisa belajar apa itu imperative sentence. The students are able to use imperatives. Lalu yang kedua adalah anak-anak dapat tahu apa itu permainan tradisional serundeng kacang tanah. The students are able to play traditional games serundeng kacang tanah. Sebelum kita nonton video atau lagu berikut ini ya. English Sing-Sing. Don't sit down. Don't sit down, don't sit down, don't sit down. Wash your hands, wash your hands, wash your hands. Wash your hands. Don't go outside, don't go outside, don't go outside. Put on your coat, put on your coat, put on your coat. Put on your coat. Nah, anak-anak, lagu yang anak-anak dengar ini adalah kalimat perintah atau kalimat ajakan dalam bahasa Inggris yang kita sebut dengan imperative sentence. Coba kita dengarkan sekali lagi ya lagu ini. English Sing-Sing. Don't sit down. Don't sit down, don't sit down, don't sit down. Wash your hands, wash your hands, wash your hands.
Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian imperatif atau kalimat perintah dalam bahasa Inggris. Nah, apa sih imperative sentence? Imperative sentence adalah kalimat ajakan, kalimat perintah, atau kalimat saran dalam bahasa Inggris. Kita lihat jenis-jenis imperative sentence ya. Pertama, order atau perintah. Biasanya ini diakhiri dengan tanda seru. Contohnya get out. Nah, seperti itu. Atau keluar. Itu adalah perintah untuk keluar. Lalu berikutnya, request. Request itu adalah kalimat permintaan. Biasanya ini diawali dengan kata please atau di akhir juga boleh kata please. Please ask to leave the table. Tolong minta dia untuk meninggalkan mejanya. Atau please open the door. Tolong buka pintunya. Nah, ini adalah contoh kalimat permintaan. Lalu berikutnya, advice. Nah, advice itu adalah saran atau nasihat atau anjuran. Nah, ini contohnya don't eat raw fish atau jangan makan ikan yang mentah. Atau don't forget to bring books. Sarannya jangan lupa untuk membawa buku. Nah, ini adalah contoh jenis imperative sentence yang lainnya. Lalu berikutnya ada instruction. Instruction itu adalah petunjuk atau instruksi. Nah, ini adalah contohnya. Turn left at the junction. Atau belok kiri di pertigaan. Contoh lainnya, turn right at the end of the street. Misalkan di jalan, hampir jalan kecil, nah ada kiri atau kanan, belok kanan. Belok kanan di akhir jalan. Nah, lalu berikutnya adalah warning. Warning itu adalah kalimat peringatan. Contohnya look out atau be careful. Peringatan untuk lihat. Nah, look out, hati-hati. Lihat. Atau be careful, hati-hati. Nah, ini adalah jenis-jenis imperative sentence. Lalu berikutnya, the purpose of giving instruction is to give advice or instruction to someone. Actually, giving the instruction is the same as the imperative. Jadi tujuan untuk dalam memberikan instruksi adalah memberikan saran atau instruksi untuk seseorang. Sebenarnya instruksi ini sama dengan kalimat imperatif. Nah, imperative sentence. Jadi yang seperti Ibu bilang, imperative sentence itu bisa kalimat perintah, kalimat ajakan, kalimat instruksi dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah ada dua lagi nih kalau berdasarkan memakai kata kerja atau bukan. Kalau kata kerja itu verbal instruction, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja, kalimat perintah atau imperative sentence yang menggunakan kata kerja. Nah, penggunaannya adalah verb 1 pakai plus objek. Contohnya, turn on. Ini adalah kata kerja ya, turn on, nyalakan. Lalu objeknya adalah the stove. Stove itu atau nyalakan kompor. Nah, jadi nyalakan itu kata kerja kan, turn on itu kata kerja. The stove-nya itu adalah objeknya atau bendanya. Nah, kalau untuk kalimat negatifnya atau larangannya itu bisa pakai don't di awalnya. Don't, lalu verb 1 dan objek. Don't close. Close ini adalah tutup. Jangan tutup pintunya. Jangan tutup pintu. Nah, ini adalah don't
bagian don't, larangannya, lalu close ini adalah verbnya, verb 1 yaitu menutup. Nah, the door ini adalah objeknya atau bendanya. Nah, bisa juga adalah yang kedua nominal instruction. Ini biasanya pakai to be. Oke. Pakai kata-kata to be ya. Ini termasuk nominal instruction yang pakai to be. Penulisannya bagaimana? To be-nya itu be, lalu ada adjective, noun, atau adverb. Kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Jadi bukan kata kerja ya. Contohnya be quick. Nah, lalu untuk pakai don't ya, yaitu bisa don't be, lalu sama. Kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Atau don't be late. Artinya be quick itu apa? Yang cepat ya, gitu. Kalau don't be late, jangan terlambat. Seperti itu, imperative sentence. Biasanya imperative sentence ini tidak ada subjeknya. Tidak ada I, you, she, he, it, they, we. Nah, itu tidak ada. Jadi, hanya memakai kata kerja. Kalau pakai kata kerja itu verbal instruction atau pakai kata adjective, noun, adverb. Nah, itu pakai to be dulu. Nah, ini adalah nominal instruction. Habis itu kita mau belajar permainan serundeng kacang tanah. Apakah anak-anak tahu permainan serundeng kacang tanah itu berasal dari mana? Iya, berasal dari Betawi atau Jakarta. Sekarang kita lihat bagaimana cara bermain serundeng kacang tanah. How to play serundeng kacang tanah. Let's see the pictures. First, you do the home pimpa. Jadi, anak-anak melakukan home pimpa untuk menentukan siapa penjaganya. Penjaganya adalah mereka yang kalah dalam home pimpa. Ya, jadi yang terakhir itu yang menjadi penjaganya. And then sing serundeng kacang tanah. Jadi penjaganya ini menyanyikan lagu serundeng kacang tanah atau kalian bisa menyanyikannya bersama-sama. Sambil kalian bernyanyi, untuk yang pemain ya, selain penjaga itu bergandengan tangan. Lalu ketika lagunya sudah berakhir, penjaga boleh menunjuk salah satu dari pemain untuk menebak lagu, menebak irama yang dinyanyikan oleh penjaga. Nah, jikalau yang ditunjuk ini bisa menjawab, maka pemain yang menang. Namun, kalau mereka yang ditunjuk tidak bisa menjawab, maka penjaganya yang menang. Dan ini bisa dilakukan secara bergiliran, atau mungkin anak-anak bisa bergantian menjaga. Misalkan tidak bisa menjawab, maka dia yang akan menjadi penjaganya. Seperti itu cara bermain serundeng kacang tanah. Sekarang kita dengarkan lagu serundeng kacang tanah ya. Nah, seperti itu. Coba kita ulang lagi ya. Kacang tanah, iraman tadi, berendam mau kemana
dengan lagu Serundeng Kacang Tanah. That's all for today. Thank you for watching. Terima kasih untuk menonton dan belajar bersama hari ini. Jikalau anak-anak punya pertanyaan dapat menghubungi ibu guru di WhatsApp ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan PR hari ini. PR hari ini adalah anak-anak merekam permainan serundeng kacang tanah bersama keluarga. Nanti ibu akan kasih contoh permainan serundeng kacang tanah yang bisa anak-anak lihat dan praktekkan di rumah. Terima kasih, sampai jumpa di minggu berikutnya.